Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wali santri sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak kami para santri yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam bertafakuh fiddin, dalam bertolabul ilmi, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan masing-masing kita kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan dari kebaikan. Mungkin menanggapi beberapa usulan yang sudah sampai ke kami, kita mulai dari ini dulu, mungkin nanti setelah itu kita dipandu oleh Ustaz Taufik untuk mungkin secara langsung menanggapi. Tapi sebelum mungkin kami menjawab, kita menyampaikan kepada para wali santri sekalian, masing-masing kita baik asatidzah di sini atau wali santri atau bahkan santri, semua kita sepakat insya Allah kita punya cita-cita besar untuk anak kita. Jadi kita juga kepengen anak-anak ini semuanya soleh, semuanya bisa 30 juz sekali duduk, semuanya bisa lancar dalam dares, semuanya akhlaknya bagus, semuanya soleh. Itu semua cita-cita kita. Wali santri punya cita-cita itu, asatidz juga punya, bahkan santri mungkin juga cita-citanya insya Allah tidak jauh dari itu. Tapi perlu kita pahami, semua itu butuh proses yang memang kita harus sama-sama dikawal, dan qadarullah di Mahat ini memang yang diamanai untuk lebih banyak berinteraksi dengan santri, ngajar mereka, bangunkan mereka, noto akhlaknya mereka, qadarullah kami. Jadi sebelumnya kami menyampaikan kepada wali santri, kami mewakili asatidzah yang ada, umpama kami masih banyak sekali kekurangannya, ya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya dalam mendidik belum bisa maksimal, mendidik anak-anak, mengawal anak-anak. Tapi perlu kita sampaikan, asatidz di sini insya Allah sejauh yang kami pahami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kadang mereka lalah bangun pagi-pagi, sahur muter ke kamar, bangunkan satu-satu. Kemudian juga ngajar juga Masya Allah sudah tidak kurang waktunya Pak. Pagi hampir semua asatidz di sini tidak kurang setiap hari 4 jam mengajar. Ya, kemudian malamnya juga masih membersamai anak-anak. Maka kami juga meminta samihuna ayuha ayatuhal aba. Kami meminta untuk dimaklumi ketika mungkin ada kekurangan-kekurangan dari kami. Sebagaimana mungkin saya juga yakin wali-wali semua ketika didik anak-anak juga di rumah mesti ada kekurangan-kekurangan. Dan kita juga dalam proses untuk dalam memperbaiki itu. Barakallahu fikum, kritik dan saran ini insya Allah juga kami butuhkan untuk mengetahui apa hal-hal yang perlu kita perbaiki dari asatidz, ya, maka beberapa kritik itu kita kemudian mungkin bisa tanggapi langsung yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Tadi Ustadz Taufik sudah menyampaikan sedikit tentang konsep, karena ada wali yang menyampaikan konsep mulazamah itu kesannya nggak ada target, wis sak melakuni. Mungkin saya sedikit dari situ kami akan jelaskan baik itu target kesolehan yang disampaikan Ustadz Taufik bahkan sampai target akademis. Jadi kami di tahun ini terutama dari bagian pendidikan kami melakukan mapping dalam Al-Quran. Anak-anak itu kita simulasikan untuk menghafal takror mengulangi 20 kali minimal. Dan mereka kita simulasi, dalam simulasi itu 20 kali ngulang ayat itu apakah sudah hafal belum. Kalau belum hafal kita tambah 5. Kalau belum hafal lagi tambah 5. Ada anak-anak yang alhamdulillah 20 kali sudah hafal, bahkan sebelum 20 kali sudah hafal. Tapi memang kita punya standarisasi untuk cara menghafalnya, kita mengarahkan anak-anak itu memang menghafalnya minimal 20 supaya hafalannya itu lebih kuat. Kemudian setelah itu ada anak-anak yang juga baru 50 kali belum hafal.
ngulang 50 kali belum hafal. Kita sampaikan ini kepada wali. Mungkin walinya ketika di rumah nggak ngerti kalau anaknya butuh 50 kali ngulang baru bisa hafal. Ngerti ini yang penting hafal Quran. Kok Ustaz nggak hafal-hafal Ustaz anak saya? Kok nggak lancar-lancar? Padahal anaknya ada yang berusaha Masya Allah sampai 50 kali belum hafal. Dan mapping itu kita lakukan sampai mapping itu kita konversikan ke waktu. Jadi untuk satu muka anak ini butuh sekian waktu, anak ini butuh sekian menit. Itu ada semua datanya insya Allah di bagian Mas'ul Tahfidz. Jadi ketika sudah kita konversikan masing-masing anak itu punya target fardi. Jadi kalau seandainya kok tadi mungkin ada sebagian wali kesane jalannya sae sing penting jalan nggak ada target. Itu kita sampaikan, kita mengusahakan bahkan sampai ke seperti itu. Tapi kita sampaikan bahwasanya ilmu, sebagaimana yang Ustadz Sanif juga pernah sampaikan, ilmu itu rezeki Pak. Sebagaimana jenengan rezeki nyari duit, kadang orang itu sudah berusaha nyari duit semampunya, bahkan jungkir balik, pergi pagi, pulang malam. Rezeki ini yang didapat ya kadang mentok gitu loh. Ada orang yang duduk di rumah ongkang-ongkang, Masya Allah duitnya mungkin banyak gitu kan. Orang melihatnya, oh itu kok nggak kerja duitnya banyak gitu. Kerjanya cuma jalan-jalan, duitnya nggak habis-habis gitu kan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian sebagaimana Allah membagi akhlak kalian. Jadi ilmu ini kok qadarullah ini susah, yang ini gampang, ini prosesnya butuh lama. Itu kita sampaikan harus difahami wali. Dan insya Allah dari pesantren kita berusaha mengusahakan yang terbaik. Bagaimana anak itu hafalannya bisa terkontrol, bisa sesuai dengan target. Dan juga musyrif-musyrif kita sudah lakukan pembimbingan secara rutin. Adapun untuk pelaporan tadi seperti yang diinginkan wali per minggu umpamanya, ada yang mungkin kepinginnya per bulan gitu loh. Jadi kita sampaikan insya Allah yang sudah berjalan ini 1 semester, setiap keperpulangan kita akan selalu sertakan rapot apa paling tidak pencapaian anak itu sampai mana. Ya, kemudian kedua, untuk pencatatan itu setiap bulan ada rekap dari bagian idaroh untuk penilaian. Jadi insya Allah ini sudah berjalan. Adapun kalau nanti wali umpamanya baca kok ini belum sampai, kemudian ada yang butuh dipertanyakan, sebenarnya secara skema kita sudah atur juga dalam usroh. Jadi monggo konsultasi ke usrohnya atau ke murabinya, silahkan nanya. Kalau mungkin WA itu nanti butuh ngetik panjang, nyampaikan Ustadz kapan kira-kira saya bisa telepon ke murabinya. Biar mungkin bisa ngobrol langsung, kendalanya apa, anaknya kendalanya apa kok masih belum banyak hafalannya, kenapa kok tersendat, kenapa kok ada masalah ini. Monggo bisa ditanyakan. Itu memang skema yang kita tata. Kalau istilahnya skema itu cuma dari satu sisi kita melaporkan tok. Saya khawatir juga jenengan nggak bisa baca. Terus terang ketika kita sampaikan daras sampai sekian, banyak wali yang nggak belajar itu. Ketika kita sampaikan hanya satu arah, ya khawatirnya nanti salah dalam membaca data itu. Maka monggo nanti silakan skema yang sudah ada mungkin disampaikan, dilakukan gitu. Jadi mungkin kepengen ngerti silakan dihubungi di WA Rumiyin. Ustadz saya pengen nyuwun wekdalipun minta waktunya saya boleh konsultasi bisa ngobrol. Insya Allah murabi siap untuk mungkin konsultasi tentang putra-putra atau putri-putri panjenengan. Jadi itu skema yang kita bisa sampaikan. Adapun kalau laporan perkembangan setiap pekan atau mungkin setiap bulan ya kita
Wallahu a'lam nanti mungkin kita proses dulu apakah memang urgensitasnya harus tahu setiap bulan. Tapi kalau untuk sekedar mengetahui insya Allah bisa lewat skema dari usroh. Adapun kalau pelaporan setiap bulan itu dulu kami sekolah juga laporannya cuma triwulan. Bahkan dulu setelah triwulan diganti semester ya dapatnya cuma semester. Kita juga belum lihat urgensitasnya kalau wali harus tahu setiap bulan. Kan wali juga bisa nanya dengan skema ke anak, apakah anak itu sampai mana bisa didiskusikan, ke murabi usrohnya juga bisa didiskusikan. Jadi insya Allah nanti kalau memang itu urgent, insya Allah nanti mungkin kita usahakan. Tapi mungkin sedikit gambaran di idarah kita itu tugasnya memang cukup lumayan untuk di samping menginput nilai dan lain sebagainya ada tugas-tugas yang lain. Yang kadang untuk hal itu kami tidak bisa memaksakan asatid yang di bawah untuk selalu update. Maka untuk cepat update, monggo konsultasi sama murabinya. Itu kalau yang di madrasah. Adapun di kutab juga sama, monggo nanti yang di kutab ustadz-ustadz atau yang menjadi musyrif halakoh, ya, atau mungkin nanti bisa tanya langsung ke Ustadz Adityas, anak saya sampai mana Ustadz, terus mungkin hafalannya seperti apa, monggo nanti ditanyakan. Jadi insya Allah semuanya untuk terkait yang tadi kita sampaikan, mapping itu kita lakukan semuanya di putra, di putri, bahkan di kutab kita lakukan mapping. Jadi anak-anak itu mapping karimah ada, jadi bacaannya yang belum bisa baca Quran sama sekali, itu sudah ada datanya. Yang dia sudah bisa baca Quran tapi masih terbata-bata, yang sudah lancar itu kita inikan semua. Dan ada estimasi perkiraan waktu dia kira-kira selesai harus berapa lama, itu ustadz-ustadz ada semuanya ininya. Adapun kok habis itu meleset, qadarullah kita targetkan 4 bulan selesai, kok meleset jadi 5 bulan atau 6 bulan. Ya, namanya perkiraan orang itu ya kadang bisa meleset, bisa enggak. Tapi insya Allah kita berusaha untuk mengusahakan yang terbaik. Itu untuk pelaporan. Jadi kalau tadi mungkin asumsinya mulazamah itu tidak ada target, terus terkesan berjalannya itu sejalannya, insya Allah itu tidak seperti yang dibayangkan wali. Kita berusaha insya Allah ada evaluasinya. Untuk evaluasi tarbiyah itu setiap pekan, Mbak. Ustadz-ustadz kumpul setiap pekan, setiap sekali kita mengevaluasi apa yang sudah berjalan, yang kurang apa, yang perlu ditambahi apa. Dan evaluasi terkait di madrasah itu Masya Allah, saking padatnya kita sampai nyari jadwal rapat itu susah. Ini terus terang tak sampaikan. Itu kita nyari jadwal rapat itu hari apa itu kadang kita bingung karena saking padatnya. Makanya kita sampaikan kepada para wali sekalian, jadi proses-proses ini yang mungkin banyak dari wali itu nggak ngerti, ya, dan mungkin sebagian ya pahamnya kok anak saya nggak 30 juz, anak saya kok nggak lancar-lancar, ya. Cuma bisa nyampaikan seperti itu. Nah, ketika ada zon seperti itu, monggo segera dikomunikasikan ke murabi atau ke asatid yang ada di sini. Itu yang mungkin kita sampaikan terkait tanggapan yang awal. Kemudian untuk tadi ada usulan juga kalau dilaporkan bulanan atau triwulan, ya, di tiap usroh, ya, perkembangan tahfidz, perkembangan dirosah, terus eskul. Nah ini juga kita sudah sampaikan tadi untuk masalah waktunya berapa lama kita laporkan, insya Allah nanti ada pelaporannya, cuma untuk berapa lamanya nanti kita musyawarahkan dengan asatid, ya, tepatnya berapa lama, apakah nanti setiap semester, setiap mau liburan atau triwulan atau seperti apa, nanti skemanya kayak apa kita insya Allah nanti mungkin bisa kita musyawarahkan dengan asatid yang ada. Kemudian untuk usulan selanjutnya terkait PKBM untuk diseriusi, ya, bukan hanya sekedar saja. Jadi terus terang di awal kita mungkin sedikit jelaskan Bapak Ibu sekalian, dari awal itu sebenarnya dulu kita itu PKBM memang bukan masuk bagian dari pendidikan kita.
bukan skema pendidikan, tapi fasilitas untuk santri mendapatkan ijazah. Jadi ini perlu difahami. Bukan skema pendidikan yang kita memang kepingin seriusi anak belajar. Karena dalam mulazamah salah satu proses yang kita harus pahami adalah harus tarkis. Harus fokus di satu materi sebelum ke materi yang lain. Jadi kita khawatir juga kalau terlalu serius anak-anak kita belikan buku paket, kemudian kita suruh belajar, kemudian itu nanti akan mengganggu, khawatirnya mengganggu belajar mereka yang di sini, baik itu di Qur'annya ataupun di darsnya. Jadi kita memang hanya sekedar memfasilitasi untuk anak-anak mendapatkan ijazah. Jadi bahkan untuk PKBM itu, anak-anak kalau nggak mau ngambil PKBM juga kita persilahkan. Jadi monggo ada wali umpamanya, Ustadz saya nggak butuh ijazah PKBM. Saya kepengen belajarnya cuma belajar yang di pondok aja Al-Quran sama belajar ilmu agama, yaitu kita persilahkan. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, tenaga untuk ngawasi PKBM, qadarullah PKBM itu sekarang di hari Kamis sama Jumat ya Satisbo. Kamis tok, Kamis. Nah, Kamis ini memang untuk pengawasan itu kita punya sisi keterbatasan. Jadi kalau harus di absensi, terus kita ngontrol, itu memang kita punya sisi keterbatasan di situ. Kenapa? Karena memang asatid di hari Kamis itu, terutama yang mungkin asatid senior, ada biasanya mereka kalau yang dekat-dekat ada silaturahmi ke keluarganya yang dekat-dekat. Jadi memang kita sore itu untuk PKBM, untuk pengawasan itu memang kita akui gak maksimal karena memang setting awalnya memang seperti itu. Bukan untuk anak supaya belajar, supaya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari situ, memang settingnya bukan seperti itu. Cuma kita memang loncatan untuk anak dapat legalitas dari sisi ijazah. Jadi itu mungkin kayak gitu yang kita bisa sampaikan terkait dengan PKBM. Jadi kalau nanti mungkin kurang pas yang kita sampaikan, nanti mungkin kita bisa evaluasi di PKBM ke depannya apakah memang dengan diseriusi itu mengganggu atau tidak, dan apakah nanti anak-anak kalau belajar akan ngambil porsi yang besar di mereka gitu. Nah, yang kita khawatirkan seperti itu, kalau mereka nanti serius memang ngambil porsi waktu mereka yang harusnya untuk yang lain. Jadi itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan pendidikan. Jadi untuk hal-hal yang lain yang kita mungkin tanggapi, beberapa ini mungkin kaitannya dengan yayasan seperti Koin for Jariyah, kemudian juga SPP. Mungkin nanti kami nggak bisa jawab karena ini kaitannya dengan yang di yayasan. Tapi insya Allah ini akan kita sampaikan di bagiannya insya Allah. Mungkin demikian, ini beberapa hal yang kita tanggapi. Kami kembalikan ke Ustaz Taufik Abdullah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Fajri yang beliau sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang diharapkan dari putra-putrinya dan santri-santriwati semuanya? Punya cita-cita apa, kemauan apa? Ada santri yang beberapa menyampaikan, saya mau jadi dokter, ada yang saya mau jadi insinyur, saya ingin jadi konten kreator, begitu. Konten kreator itu bagus buatan Bapak Ibu sekalian. Bagus sama buatan. Jadi belajar 6 tahun sini nanti pengen jadi konten kreator. Ngonten lah gitu. Hariannya begitu. Saya nama buatan itu. Ada wali santri kalian yang menginginkan anaknya begitu. Anaknya ada yang ingin begitu loh. Itu buatan Bapak Ibu sekalian. Tidak apa-apa, itu bagus. Menurut kami bagus. Bagusnya kenapa? Konten kreator itu kan bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu itu kan adai ilallah kan begitu. Cuma wasilahnya saja nah begitu.
Kalau pakai ini namanya konten kreator gitu. Nah kalau yang dikontenkan itu tentang ilmu, tentang dinul Islam, tentang membela Palestina, kan bagus begitu itu. Dan di situ dia menyampaikan ilmunya dan dapat dunianya kan begitu. Nah maka ada keinginan dari anak-anak kita, generasi santri dan santriwati yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ada bukan yang tidak sesuai, cuma perlu disamakan, disinkronkan begitu. Begitu juga apa yang diinginkan asatidzah. Inginnya begini, santri ingin begitu gitu. Tulab jami'an, mada turidun? Mada turiduna fil mustaqbal? Pengen jadi apa? Cita-citanya apa? Apa yang bisa membanggakan diri dan orang tua? Nah, Bapak Ibu sekalian, para wali santri sekalian, kita tidak memungkiri tadi bahwasanya semuanya perlu kesolehan diri. Salah satu musyrif kami dulu saat kita belajar, kita menyetorkan hafalan Al-Quran, beliau sudah punya sana dan datangnya itu sore hari dan maghrib. Maka pagi hari beliau sekolah mengambil jurusan pertambangan. Jadi menjadi guru kita. Nah, maksud kami bagaimana? Tadi dasar-dasarnya itu sudah diambil, tak tambahi dengan jurusan-jurusan tadi di universitas apapun begitu. Nah itu maksudnya cita-cita atau yang diinginkan, dia bermanfaat untuk umat. Qurannya bermanfaat, nanti mungkin tujuan beliau di sisi pertambangan, beliau bisa masuk ke hal tersebut. Karena kesolehan itu dibutuhkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Maka soleh itu ya di masjid aja begitu. Yang di pasar butuh kesolehan, yang di sawah butuh kesolehan, yang di kantor butuh kesolehan, semuanya. Khairan, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Tafadhol kalau ada hal yang disampaikan, langsung saja. Tidak ada komunikasi, tidak ada timbal balik nanti. Monggo Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dulu. J, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon penjelasannya ini bukan tidak sehubungan dengan kurikulumnya, cuma hal teknis di luar itu. Tadi disampaikan Ustadz Sanif diantaranya mungkin pas hari Ahad itu kok pertemuan seperti ini kan kadang sepi kan gitu juga. Untuk wali-wali santri kadang juga mungkin ada kerapatan apa tidak bisa hadir kan. Saya mohon penjelasan dan mungkin juga masukan. Kalau bisa, jadwal kunjungan besok putra-putri kami itu dirubah jadi hari Ahad. Jadi kita selain bisa mengikuti kegiatan ini yang dari luar kota kan juga sekalian bisa jenguk kan gitu. Jadi nanti kan dalam sebulan itu kan tidak harus 2 kali kunjungan hari Jumat dan juga hari Ahad. Jadi bisa sekali jalan kan gitu. Jadi mungkin mohon penjelasannya kalau seperti itu bisa enggak atau mungkin ada yang lain. Kan kalau hari Ahad ini kita enggak bisa keluar kan? Kita kunjungan, kalau syukur bisa diizinkan dua-duanya. Jadi pas pada hari Ahad itu kita bisa mengikuti kegiatan pagi di sini meskipun anak juga dekat sebenarnya. Jadi pagi bisa ke sini, setelah itu kita menjenguk putri kami, kita juga bisa keluar. Jadi jadwal keluar itu bisa dirubah hari Ahad, itu yang pertama. Soalnya mungkin pertemuan lain kan mungkin juga kita punya putra-putra yang lain mungkin juga pas hari Jumat itu pada juga masuk sekolah juga itu kan ada tempatnya. Jadi tidak bisa, kita harus mengatur waktu betul gitu biar bisa semua terpenuhi. Oke, terima kasih waktunya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti penanya setelahnya bisa nyampaikan wali dari siapa. Mungkin biar kenal sekalian namanya sama wali. Mungkin sebelumnya Bapak Sinten Nyun Sewu. Dari wali dari Putri Nopo Konje. Nanti mungkin bisa biar kenal, oh ini Pak ini, biar nggak cuma apal muka doang Pak. Nanti ini Wali Salman jenenge sopo. Kita juga kadang Ustadz juga nggak ngerti, nggak semuanya tahu. Mungkin yang beberapa yang interaksi sama kami kita tahu, tapi kalau mungkin yang nggak pernah interaksi kan kadang namanya nggak tahu. Nah itu mungkin sarana untuk bisa saling mengenal juga. Monggo nanti yang bertanya bisa nanti nyebutkan namanya. Insya Allah nggak keberatan Pak, namanya dikenal. Nanti takutnya keberatan, oh namanya saya takut terkenal di dunia gitu umpamanya, jadi artis. Barakallahu fikum nggih. Jazakumullah khairan usulannya Pak. Ini kita dulu pernah sampaikan di awal terkait perizinan keluar. Kalau terkait penjengukan insya Allah boleh. Kita memang untuk hari Ahad ini sekalian monggo anak-anak dijenguk sekalian, ketemu sama anaknya, bahkan kita kasih fasilitas makan bersama itu sekalian juga untuk bisa ketemu sama putranya kalau yang di sini. Tentunya kalau yang putri memang qadarullah kita sementara fokuskan di sini, jadi untuk makan dan lain sebagainya supaya pengurusannya mudah. Jadi kalau nanti di sana di sini memang penataannya yang kita agak belum ketemu. Kalau nata yang putri makan di sana di sini juga ada makan, memang agak ribet, makanya kita sementara gabungkan semuanya di sini. Untuk terkait izin keluar, ada beberapa hal memang yang menjadi kendala kita. Pertama, kalau izin keluar itu kita buka, karena ini acaranya putra-putri di satu waktu. Jadi nanti ketika brul keluar semua, khawatirnya ketemu di jalan. Kita sampaikan tadi anak putra sama putri itu, terutama anak pondok, setrumnya gede Pak. Jadi, puruh kok aduh, sah putri. Itu langsung takutnya, apalagi kalau mungkin pas qadarullah makan, diajak keluar makan di warung, ketemu sebelahnya di sana. Nah, ini yang kita kadang susah untuk mengantisipasinya. Jadi kemarin kita cari skema-skema belum ketemu. Memang sempat kita wacanakan seperti itu, sekalian izin keluar supaya juga ada motivasi lebih bagi wali untuk datang ke majelis kiai. Ya, kemarin juga ada wacana kalau di mix, jadi kalau yang bulan ini yang keluar putra, bulan depan yang keluar putri. Allah Ta'ala nanti mungkin kita musyawarahkan, ala kulihal usulan ini juga insya Allah jadi kita pertimbangkan, karena memang melihat kehadiran memang qadarullah sampai hari ini memang belum begitu maksimal. Maka nanti coba kita musyawarahkan apakah nanti dengan skema yang kedua itu kita mungkin akan jalankan. Artinya gantian keluarnya, kalau mungkin yang bulan ini sudah putra, bulan depannya mungkin nanti gantian putri. Jadi insya Allah seperti itu Pak, kita tampung usulannya dan mudah-mudahan nanti mendapatkan istilahnya yang terbaik seperti apa insya Allah. Adapun untuk jenguk monggo nanti silahkan, kalau pas majelis kiai itu ada mau ngobrol sama anaknya, mau diskusi, mau mungkin nyampaikan nasihat bermajelis, bisa dimanfaatkan tempat-tempat di pesantren, ada gazebo, ada apa seadanya gitu. Kalau di putri mungkin ya bisa dimanfaatkan tempat yang ada, kecuali mungkin kutab, karena memang di hari Ahad kutab itu masuk. Jadi kami mohon maaf, jadi karena kutab itu masuk, jadi untuk wali-wali putri di hari Ahad kami sampaikan mungkin untuk kutab belum bisa dipakai gazebo-gazebonya, karena memang dipakai untuk pembelajaran. Jadi mungkin nanti solusinya ya tempatnya memang masih terbatas sekali di putri. Kalau mungkin mau ketemu anaknya ya mungkin ya kita belum bisa ngasih fasilitas yang lebih. Jadi dari pondok kami minta maaf dan minta doanya, mudah-mudahan Allah lancarkan untuk ma'had kita, ma'had putri bisa segera terrealisasi, sehingga wali juga nanti bisa nyaman kalau pas jenguk, ya bisa ada fasilitas-fasilitas untuk ketika wali itu menjenguk. Tapi untuk sementara memang seperti yang kita lihat memang masih
masih ala kadarnya di Putri. Jadi mekaten mungkin untuk usulannya insya Allah kita tampung, nanti insya Allah kita musyawarahkan lebih lanjut di majelis asatid. Demikian. Mungkin yang lain kami persilahkan, monggo kalau ada usulan. Sebelumnya kita fokuskan kepada manhaj talaki dan thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau kaitannya teknis nanti bisa bermajelis sendiri nanti dengan yang terkait. Tapi di sini kita fokuskan yang kaitannya dengan penguatan visi misi kita di kurikulum kita di mulazamah dan talaki begitu. Ummahat bisa dikirimkan tulisannya melalui admin grup Ustadz Hizbullah. Dan monggo Bapak-bapak sekalian, ada yang menyampaikan? Sampai jam 10 insya Allah, ada 10 menit lagi. Monggo. Yeah. Kalau ada dari ummahat, monggo Bapak-bapak sekalian, kaitannya dengan penguatan kita dalam manhaj talaki dan mulazamah ini dan perjalanan kita bagaimana begitu. Maksud kita nanti teknis itu bisa kita bicarakan dengan yang terkait dari idarah, dari bagian keuangan ataupun bagian pendidikan. Karena majelis ini kan 1 bulan sekali, jadi kita fokuskan pada pembahasan kita secara runut bagaimana ilmu itu bagaimana kita menimba ilmu begitu. Kaitannya dengan generasi-generasi kita semuanya. Monggo Bapak Ibu sekalian. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmati dari Magetan, wali dari Usama. Afwan Ustaz, ini mau nanyakan singkat saja. Yang saya ketahui dulu untuk tahfidz itu ada robot. Nah, sekarang tidak ada, ini gimana penjelasannya? Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait pertanyaan yang Masya Allah yang bagus. Terkait robot itu seperti apa kok sekarang nggak ada. Jadi sekarang bukan tidak ada robot Pak. Jadi kita mungkin sedikit luruskan. Nah robot itu mungkin sebagian wali ada yang nanya robot itu apa Ustaz? Robot itu jadi artinya mengikat. Jadi hafalan yang sudah kita hafal biar nggak hilang itu diikat. Jadi kalau dulu anak sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Itu 3 juz harus sekali duduk untuk ke juz 4. Juz 1, 2, 3, 4, 5 kalau sudah hafal tidak boleh ke juz 6 kecuali sudah ditasmikan. Jadi yang terjadi itu kenapa kok sekarang robot itu sistemnya kita ganti. Pertama adalah kita melihat santri-santri yang robot itu sampai ngoyot Pak, sampai menaun. Jadi ada yang anak robot 2 tahun rampung-rampung. 10 juz nggak ditasmikkan. Kita sudah motivasi, sudah panggil, sudah jurus setoran, maju tetap nggak lancar-lancar. Jadi sampai beberapa santri itu futur, kayak sudah akhirnya jadi nganggap Quran itu susah. Jadi kayaknya susah, nggak mungkin saya robot lancar. Jadi sampai sebagian mereka itu akhirnya kayak sudah kehilangan semangat. Gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan, malah anak-anak nantinya menganggap Al-Quran itu susah. Padahal Allah nyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Makanya kemudian kita ubah sistemnya, robot itu tidak secara ilzami, enggak wajib untuk syarat kenaikan juz. Jadi bukan syaratnya ke juz 4, robot juz 3. Tetap kita ada hataman, kemudian
yang sudah 5 juz tetap kita programkan dia untuk robot, tapi bukan dengan ilzam. Jadi ini cuma di apa istilahnya diprogramkan dengan program yang berbeda. Nah, ini kita harapkan anak-anak ini punya tafaul, punya thiqah lagi, punya optimisme lagi dalam menghafal Quran. Punya semangat lagi untuk dia kuat dalam menghafal Quran. Karena dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Ngaji itu kudu tetek, kudu kuat, kudu istilahnya orang zaman dulu kuat lungguh. Bahasa kasarnya wani bokonge tepos. Jadi ibaratnya lungguh berjam-jam kuat. Nah itu yang paling lancar itu yang kayak gitu itu. Nah untuk membuat anak seperti itu butuh motivasi yang besar. Nah makanya kita khawatir kemarin kalau robot itu dengan ilzami sistem yang wajib tadi. Karena banyak anak-anak yang tertumpuk 10 juz, 15 juz. Maka kemudian kita ubah modenya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan yang baru ini tidak mengurangi kelancaran anak, tetap program robot jalan, tapi juga hafalannya jalan juga. Kita harapkan, kan salah satu yang kita harapkan anak itu 6 tahun yo Al-Qur'annya tuntas. Syukur sudah bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi ngambil sanad. Maka ke santri-santri kita sampaikan, di sini alhamdulillah sanad itu kita nggak batasi. Kalau santri punya kelayakan untuk maju ke sanad, kita ajukan untuk maju sanad. Bahkan yang tahun ini yang sudah setoran di sanad itu ada 5 santri. Dari santri sudah 5. Dan kita harapkan ke depannya lebih banyak lagi santri yang percepatan sebagaimana Ustaz Sanif sampaikan. Dari hasil alhamdulillah di tahun ini, awal-awal ini kita banyak sekali dengar tasmik 30 juz. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan lebih banyak lagi. Allahumma amin. Jadi kalau dibanding tahun kemarin, insya Allah untuk pencapaian yang 30 juz tasmik sekali duduk ini lebih banyak. Makanya kita butuh supportnya wali, doanya mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi anak-anak kita belajar Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu lain. Jadi mengatakan ya Pak, insya Allah ini enggak dihilangkan, programnya tetap ada, cuma dengan format yang berbeda. Mengatakan mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan. Monggo, sebelumnya Al-Quran, ilmu, karena semua ilmu sumbernya Al-Quran, perlu kesungguhan, bukan sulit. Karena walaupun syarah Quran Allah sudah memudahkan. Jadi menghafal itu tidak sulit, perlu kesungguhan. Lebih perlu kesungguhan lagi menjaganya. Nah, itu. Nah, terus menjaganya gimana? Ayo saling membantu. Nah begitu. Jadi yang orang tua juga membantu, santri sendiri, santriwati juga harus menguatkan diri sendiri dan kita semuanya. Monggo, masih ada 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian. Sudah siap belajar sepertinya. Masya Allah. Dari wali yang hadir ini sepertinya saya perhatikan ada yang ikut belajar di Ma'had. Karena kita ini ada program apa namanya Ustaz? IDMS. Berarti santri Bapak sekalian yang sibuk di pagi hari, sore harinya datang ke sini belajar. Dari sore sampai jam 8 malam ya saja. Nah itu, beberapa wali saya lihat ada yang ikut itu dan hadir sekarang. Nah, monggo kalau wali sekalian mau mondok lagi silahkan. Mondoknya dari sore sampai malam. Belum ada online jadi harus offline. Oke. Monggo. Bapak Ibu sekalian. Ada program menghafalnya juga Ustaz ya? Menghafal, tahsin, memperbaiki bacaan. Sama yang sudah dapat sadar Pak. Jadi kalau kita ya program IDMS itu yang memegang tahsin itu adalah santri-santrinya Syekh Rusdi. Jadi monggo wali umpamanya kepingin tahsin, belajar tahsin, ya bisa sepekan 4 kali. Jadi Senin sampai Kamis. Tapi nanti kita lihat kuotanya nanti sampai berapa, monggo nanti. Tapi insya Allah kalau memang semangatnya besar, kita insya Allah bisa tambah programnya.
Oh banyak yang mau ikut ini wali-wali, Masya Allah kepengen tahsin. Tafadhol, kita insya Allah nanti akan berikan salat lebih insya Allah. Jadi yang sudah berjalan belajar fikih, kita belajar fikih sama Ustadz Lutfi. Beliau memang Masya Allah punya spesialisasi di fikih, bahkan nulis ringkasan, nulis buku. Beliau ngajar fikih, kemudian sama Ustadz Abid, Ustadz kita, Ustadz Abdul Bais Abid, beliau rapu materi akidah. Kemudian untuk Al-Quran, insya Allah diampu langsung sama murid-muridnya Syekh Rusdi. Bagi yang wali mau belajar, nanti bisa insya Allah berkonsultasi, tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Jadi Senin sampai hari Kamis. Waktunya ba'da asar sampai jam 8 malam. Jadi monggo nek sing deket-deket aja, nek sing jauh-jauh mungkin ya rada lumayan itu bolak-balik ke sini. Tapi kalau yang deket-deket nanti bisa ikut program ini. Oke, makatan mungkin. Pokoknya. Itu kita sampaikan tadi, maksudnya ruh untuk kesolehan pribadi dan islah, buat perbaikan itu hidup begitu, Masya Allah, dari para wali sekalian. Maka perlu kita jaga bersama-sama. Bahkan ada wali santri yang jauh memang, tapi dulu kita mengira, wah ini dulu belajar bahasa Arab di pondok sepertinya begitu. Tapi ternyata mulai belajar bahasa Arabnya ketika anaknya dimasukkan pondok, beliaunya juga daftar kursus bahasa Arab. Jadi kalau SMS itu bahasa Arab, Masya Allah ini dulunya di pondok juga. Ternyata begitu, bukan di pondok, tapi begitu anaknya sekolah, orang tuanya juga sekolah. Tapi tidak di sini karena beliau jauh. Ini maksudnya contoh bagaimana ilmu itu hidup, kesolehan pribadi dan perbaikan itu hidup begitu. Wonten sebelum terakhir ditutup, ada sudah 5 menit lagi. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali dari santriwati Sofia, santri baru. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan apa yang tadi dijelaskan. Mungkin saya minta penjelasan lebih detailnya karena memang belum tahu proses perjalanan untuk anak ketika menghafal, kemudian menyetorkan hafalnya tahap demi tahap sampai tasmi' 30 juz itu seperti apa? Karena kami sendiri belum paham untuk prosesnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita tanggapi, barakallahu fikum. Jadi untuk sedikit gambaran untuk kurikulum Al-Quran di Ma'had kita, di Ma'had Salman Al-Farisi. Jadi mungkin saya jelaskan secara, ya mudah-mudahan bisa menjawab meskipun nggak panjang lebar. Jadi mudah-mudahan bisa memahamkan. Saya berusaha ringkas. Jadi pertama ketika anak masuk itu ada namanya prahalakoh. Prahalakoh itu nanti anak-anak dites secara bacaan Quran oleh ustadz-ustadz yang memang murid langsung dari Syekh Rusdi. Standarnya sudah masuk belum secara tahsin. Nah kalau belum masuk kita akan up dulu secara tahsin. Jadi nanti diajarkan ditalkin, ditahsin, bacaannya sampai benar-benar lancar. Ketika sudah lancar baru dia masuk ke halakoh. Nah ini proses, namanya proses prahalakoh. Setelah prahalakoh ini selesai, kemudian masuk kepada halakoh Quran. Nah di halakoh Quran ini kita memang sudah poskan anak-anak, masing-masing anak ada musyrif, dan perbandingan yang ada sekarang kurang lebih 1:10. Jadi satu musyrif itu ngampu 10 anak, gitu, seperti itu. Jadi untuk proses untuk menghafal, jadi ada proses tadi kita menganjurkan ke anak-anak menghafal dengan cara pertama adalah ardul qiraah alal
Ustadz, anak itu membacakan makro, ya, bagian yang dia mau setorkan itu kepada ustadznya. Sampai ketika ada kesalahan, itu nanti sama ustadznya ditashih, dikoreksi. Nah, ketika sudah dipastikan, sudah dikoreksi, baru nanti setelah itu per ayat itu diulang minimal 20 kali. Jadi kalau sesuai mapping tadi, anak-anak masing-masing beda gitu loh. Masing-masing ada yang mungkin 20, ada yang 25, ada yang satu butuh 35 kali untuk ngulang. Jadi ketika ini diulang robot 20 kali, sudah hafal, baru ngafal ayat setelahnya. Ketika setelahnya hafal, maka ada robot lagi antara ayat 1 ke 2 diulang 5 kali. Kemudian seterusnya sampai dia menyelesaikan makroknya itu kemudian disetorkan ke ustadz. Nah, ketika nyetorkan ini diwajibkan juga untuk menyetorkan 2 lembar sebelumnya. Tujuannya supaya apa? Supaya 2 lembar sebelumnya ini enggak hilang. Jadi tetap terikat terus, seperti itu. Nah, ketika ini proses berjalan sampai selesai 1 juz, Bapak, nanti 1 juz itu harus ditasmikkan sekali duduk. Ini yang wajib sekarang. Adapun untuk robot yang 3 juz, 5 juz itu kita tetap ada programnya tapi bukan ilzam. Jadi anak ketika 3 juz, musyrif akan ngarahkan untuk tasmik 3 juz sekali duduk. Kemarin beberapa santri ada yang 5 juz sekali duduk, ada yang 3 juz sekali duduk, ada yang 10 juz. Itu diarahkan terus sama musyrifnya. Yang kita mungkin kendala belum bisa mengontrol langsung memang proses ngafal. Karena ketika proses ngafal 10 anak ini dengan 1 musyrif nggak mungkin ditunggoni siji ping 10 hurung ping 20. Nah, dikembalikan ke anak. Nah, kalau anak ini jujur kan dia akan ngulang 20 kali baru dia kalau yang enggak ini mungkin enggak sabar. Nah, nutup. Kita cuma bisanya mungkin memotivasi, memantau, ditanya sampai seperti itu. Jadi ini standar dalam proses ngafal. Nah, adapun nanti itu berjalan sampai anak khatam. Nah, anak khatam ini akan kita siapkan untuk itkon, proses itkon 30 juz sekali duduk. Nah, proses itkon ini memang akan memakan waktu yang cukup lumayan karena 30 juz sekali duduk itu harus anak yang terbiasa baca banyak. Maka kami juga terus ngarahkan ke bagian tahfidz, dibiasakan mereka 3 juzan sekali duduk. Kalau sudah biasa 3 juz, naik levelnya ke 5 juzan. Jadi setiap hari 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz, 6 hari hatam 5 juz, 5 juz. Seperti itu sampai pola itu berjalan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau 3 bulan sudah terbiasa 5 juz sekali duduk, dinaikkan levelnya 10 juz sekali duduk. Baru nanti bisa 30 juz sekali duduk. Karena yang sudah berjalan di beberapa tempat mintai saran, Ustaz, anak saya ini lancar, hafalannya lancar, tak tes semuanya bisa. Tapi begitu 15 juz sekali duduk, itu baru juz 9 udah nggak kuat, udah ngeblank, sudah nggak fokus. Ya. Kendalanya kenapa? Karena nggak biasa baca banyak. Jadi kalau orang mau tasmik banyak, harus biasa baca banyak setiap hari. Minimal 5 juz sekali duduk. Jadi itu kalau udah terbiasa 5 juzan setiap hari, insya Allah nanti 30 juz sekali duduk itu ringan. Ya. Makanya proses ini semuanya kita laksanakan. Nah, beberapa anak yang alhamdulillah ada yang dimudahkan, beberapa masih proses, beberapa yang lain mungkin jalannya masih tertatih. Nah, memang mappingnya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syak falahu ajran. Orang yang baca Quran itu berat, terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Maksudnya supaya apa? Supaya motivasi untuk belajar Al-Quran itu terus ada. Harusnya tambah terus semangat, bukan tambah lemes. Tadi seperti itu. Ini secara umum untuk kurikulum Quran. Nah, baru ketika mungkin nanti program itu jalan, kita juga ada program sanad. Anak-anak yang sudah selesai itu, kita insya Allah akan programkan untuk bisa setoran ke Syekh Rusdi, mudah-mudahan sebelum selesai mereka bisa dapat sanad, alhamdulillah. Ya, tapi memang untuk program sanad, untuk beasiswa itu kita ada syaratnya, memang ada tambah pengabdian. Karena salah satu tujuannya adalah untuk supaya regenerasi di kita berjalan. Kalau seandainya habis dapat sanad,
malah yang diajar ke tempat lain ya kita nggak dapat faedahnya nanti. Makanya kita ada syarat memang untuk wali-wali yang beasiswa sanad kita ada MOU-nya, jadi ada tambahan tugas 1 tahun. Dan insya Allah ini hal yang kembalinya manfaatnya ke anak. Karena dia juga di samping belajar ngafal Quran, belajar baca yang benar, ada juga belajar ngajar yang benar. Nah nanti di proses itu saya harus langsung bimbing anak-anak ini bagaimana ngajar yang benar, bagaimana cara proses yang baik. Jadi itu secara ringkas insya Allah kita sampaikan proses pembelajaran Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami oleh semua wali. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Makaten Bapak Ibu wali santri sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, majelis ini kita akhiri. Semoga majelis-majelis yang sudah kita lalui dan kedepannya Allah berikan keberkahan dan keridhaan dan bimbingannya, dan kaitannya dengan komunikasi terkait masalah kurikulum manhaj talaki dan mulazamah dan teknis-teknisnya, monggo nanti bisa dikomunikasikan masing-masing dengan bagian idarahnya atau murabinya. Intinya monggo silahkan saling berkomunikasi, duduk ngajak mangan bareng nggih. Napa lebih baik lebih silaturahim ngoten, entah itu lewat HP ataupun langsung bertemu. Barakallahu fikum. Dari kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.